Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi bertemu. Bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat Bukit Zaitun. Mari kita siapkan hati, pikiran kita fokus untuk menjumpai Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, bersama kita melakukan Kidung Muda-Mudi 63, baitnya yang pertama, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk dapat menghirup udara segar dan nafas yang baru. Untuk itu kami mau beribadah, memuji muliakan Tuhan dengan doa, pujian, dan pembacaan firman-Mu. Layakkan kami Bapa, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang akan memimpin hati dan pikiran kami, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu boleh kami pahami untuk dilakukan sebagai kesaksian hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Ini syukur kami Bapa, kami bawa dalam doa dan ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1, ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-12, yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti
oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Surat Petrus yang pertama. Namanya Simon atau Simon saat dia pertama kali menjadi pengikut Yesus. Dan dia adalah bagian dari lingkaran dalam dari ke-12 murid tersebut. Ketika dia membuat pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus mengubah namanya menjadi Kefas yang merupakan bahasa Aram untuk batu karang, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Petros atau Petrus. Yesus berjanji bahwa dia akan menjadi pemimpin di antara para rasul untuk membimbing komunitas mesianik di Yerusalem melalui tahun-tahun awal, dan itulah yang terjadi. Ingat pasal-pasal awal dari kitab Kisah Para Rasul. Namun akhirnya, Petrus dipanggil untuk membawa kabar baik tentang Yesus di luar perbatasan Israel. Dan surat ini ditulis puluhan tahun setelah misi itu dimulai di dunia Romawi yang lebih luas. Kita temukan pada kesimpulan dari surat ini bahwa Petrus ada di Roma yang dia sebut Babel. Dan kita dapati bahwa Petrus menugaskan Silwanus yang adalah rekan kerjanya untuk menulis surat ini. Ini adalah surat edaran yang dikirim ke beberapa komunitas gereja di provinsi Romawi, yaitu Asia Kecil yang sekarang adalah Turki. Dan Petrus mengetahui bahwa kebanyakan orang Kristen non-Yahudi ini dianiaya. Mereka menghadapi permusuhan dan pelecehan dari tetangga Yunani dan Romawi mereka. Sehingga Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka di tengah penderitaan mereka. Dan ini membantu menjelaskan pola surat ini dan tema utamanya. Surat ini dibuka dengan salam dan kemudian berlanjut dengan sebuah lagu pujian puitis kepada Tuhan yang memperkenalkan tema-tema kunci yang digali dalam kerangka utama surat tersebut, di mana Petrus pertama kali menegaskan identitas keluarga baru yang terdiri dari orang-orang Kristen yang teraniaya ini, yang akan membantu mereka melihat penderitaan sebagai cara untuk bersaksi tentang Yesus. Dan ini menjadi cara untuk memfokuskan harapan masa depan mereka akan kembalinya Yesus. Mari selami dan kita akan melihat bagaimana semua bagian-bagian kecil ini bekerja sama. Jadi Petrus membuka dan menyapa gereja-gereja ini sebagai umat pilihan Allah yang diasingkan di seluruh dunia. Nah, Petrus membuatnya jelas di sepanjang surat ini bahwa orang-orang Kristen kepada siapa surat ini ditujukan adalah orang-orang non-Yahudi. Tetapi di sini, dia menggambarkan mereka dengan ungkapan dari Perjanjian Lama yang menggambarkan bagaimana Allah memilih umat Israel, keluarga Abraham, yang juga adalah orang asing dan pengembara. Ini adalah sebuah strategi kunci yang diulang-ulang Petrus di sepanjang surat ini. Dia ingin orang-orang Kristen non-Yahudi yang menderita ini melihat bahwa melalui Yesus mereka sekarang termasuk dalam keluarga Abraham. Jadi mereka mengembara sebagai orang asing sama seperti dia, disalahpahami, dianiaya, dan mereka sedang mencari rumah mereka yang sebenarnya di tanah perjanjian. Petrus melanjutkan pokok bahasan ini di lagu pembuka. Dia memuji Allah karena membuat orang terlahir kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan melalui kebangkitan Yesus di dalam kuasa Roh. Tuhan mengundang semua orang ke dalam sebuah keluarga baru yang berpusat di sekitar Yesus. Sebuah keluarga yang memiliki identitas baru sebagai anak-anak yang dikasihi dan yang memiliki harapan baru akan sebuah dunia yang dilahirkan kembali oleh kasih Allah saat Yesus kembali sebagai Raja. Dan bagi orang-orang yang memiliki harapan ini, penderitaan dan penganiayaan sebenarnya adalah sebuah hadiah yang aneh. Karena membakar harapan-harapan palsu dan hal-hal yang mengacaukan perhatian seperti sebuah api pemurnian. Dan ini mengingatkan kita pada rumah dan harapan sejati kita. Jadi secara paradoks, kesulitan hidup sebenarnya memperdalam iman kita. Hal itu membuat hidup kita lebih murni. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, video yang barusan kita ikuti bersama tadi, di situ menjelaskan siapa Rasul Petrus. Ia adalah Simon, yang kemudian dikenal dengan Simon Petrus,
yang mana Tuhan Yesus memberikan nama juga sebagai Kefas dari bahasa Aram yang berarti batu karang. Lalu Petrus adalah nama dari bahasa Yunani. Rasul Petrus menulis surat ini ketika ia sedang berada di Roma. Dan ia dibantu oleh salah satu rekannya yang bernama Silvanus dalam penyelesaian surat ini kepada jemaat yang berada di 5 wilayah pelayanan. Situasi dan kondisi jemaat tersebut, mereka berada di dalam penganiayaan dari sekelompok orang-orang Romawi dan Yunani yang tidak seiman. Itulah yang menyebabkan Rasul Petrus terpanggil untuk menyapa kelima jemaat tersebut demi untuk menguatkan mereka agar tetap setia, tetap taat di dalam keyakinan mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Adapun materi firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini, seperti yang kakak sampaikan tadi, merupakan isi surat Rasul Petrus yang disampaikan kepada jemaat Kristen mula-mula yang berada di wilayah luar Palestina, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Rupanya kondisi jemaat di kelima wilayah tersebut sedang dalam penderitaan atau kesulitan hidup dalam persekutuan karena mereka berada di antara orang-orang yang tidak percaya dan masih hidup dalam penyembahan berhala. Adapun isi surat Rasul Petrus dalam rangka meyakinkan dan menguatkan jemaat tersebut agar mereka jangan patah semangat lalu meninggalkan Tuhan atau melepaskan iman percaya mereka. Kita bisa lihat pada pembacaan kita tadi, mulai dari ayat kedua. Di situ Rasul Paulus menjelaskan status mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Mereka menjadi Kristen dan dikuduskan oleh Roh Allah, supaya di dalam kendali kuasa Roh Kudus, mereka selalu berada dalam ketaatan, kesetiaan pada iman mereka di dalam Yesus Tuhan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, mari kita perhatikan pada ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ ada kata-kata penghiburan yang menguatkan, yang Rasul Petrus sampaikan kepada jemaat mula-mula, agar di tengah-tengah penderitaan hidup yang menghimpit jemaat mula-mula, mereka dikuatkan, hati dan pikiran mereka diarahkan kepada peristiwa kebangkitan Kristus, bahwa di dalam percaya mereka, arti kebangkitan menjadi sangat penting. Dan itu menjadi bukti adanya kelahiran kembali, yaitu hidup baru bersama Yesus di sorga kekal. Kalau pada saat itu jemaat mula-mula harus mengalami kesulitan hidup, penolakan iman karena situasi pada saat itu ada perbedaan iman, Rasul Petrus katakan, itulah proses iman yang harus dijalani oleh setiap orang percaya, baik jemaat mula-mula pun orang Kristen masa kini. Dalam ayat kelima dikatakan, ada pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat, yang selalu hadir mendampingi hari-hari hidup setiap orang percaya. Itu harus kita yakini, sehingga kita tidak gampang untuk putus asa dan tidak takut menjalani kehidupan
di masa-masa yang sulit. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, inilah cara Tuhan di dalam melatih iman anak-anak Tuhan. Dalam ayat 2 di atas sudah dikatakan bahwa orang menjadi percaya dan menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan yang bangkit, mereka ada di dalam rencana Allah. Jadi perjalanan hidup orang-orang percaya dalam menjalani penderitaan sampai memperoleh kemenangan itu ada di dalam rencana Allah. Itulah cara Tuhan melatih dan menguji iman percaya kita sampai sedalam apa percaya kita kepadanya. Yaitu dengan mengizinkan anak-anak Tuhan ada dalam kesulitan dan penderitaan. Sebab inilah yang dikatakan proses iman yang pasti akan dilalui oleh semua orang percaya, baik jemaat mula-mula maupun kita sampai saat ini. Tuhan mau lihat sebesar apa percaya kita padanya. Adakah ketaatan, kesetiaan dalam hidup orang percaya saat hidup dalam penderitaan? Kepada siapa orang percaya meminta dan mencari pertolongan? Apakah kepada Tuhan atau mengandalkan manusia? Jadi boleh dikatakan penderitaan dan kesulitan hidup betul itu merupakan proses iman. Siapa yang mencari Tuhan, setia dan taat pada firman-Nya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan hidupnya, itulah pribadi yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ada upah yang sudah tersedia yang Allah janjikan pada setiap ketaatan dan kesetiaan, yaitu hidup yang kekal di sorga Bapa bersama Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, yang Tuhan inginkan dari kita semua, yaitu selalu percaya, ingat akan firman-Nya, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Itu bukti iman yang sekalipun kita tidak pernah melihat rupa dan wajah Tuhan, tetapi hati pikiran kita mengakui kehadiran-Nya nyata dan ada, selalu memberkati kita semua. Keluarga kita terpelihara sampai hari ini. Kita pun masih bisa beribadah. Itulah cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Sebagai anak-anak teruna yang sudah diberkati dan diselamatkan, jangan takut menghadapi hari esok. Tetap percaya dan berani menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup. Karena apa? Ada janji penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan teruna. Kita perlu ingat arti Immanuel, Allah beserta kita. Apapun tantangan dan kesulitan yang sedang teruna hadapi, mintalah pertolongan pada Tuhan. Teruna adalah anak-anak Tuhan yang Allah pilih untuk menerima karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Perjalanan hidup anak-anak Tuhan ada di dalam pengawasan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan. Jadi, untuk menjalani hari-hari hidup teruna harus bersuka cita, bergembira, karena kedua hal di atas, yaitu sudah dipilih dan selalu ada di dalam penyertaan dan pertolongan tangan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk takut, khawatir menjalani hari esok. Setiap persoalan hidup, apakah itu penderitaan, tantangan, penolakan dari lingkungan di sekitar kita, itu harus kita hadapi. Sebab itulah bentuk proses iman yang akan membawa kita kepada kedewasaan iman, menuju pemurnian.
Apa yang diperlukan untuk teruna dapat lulus di dalam proses iman tersebut? Ingat, ada janji penyertaan Tuhan, sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi lewat ibadah, kita membaca firman-Nya, itulah saat perjumpaan teruna dengan Tuhan. Dan setiap pesan firman-Nya akan selalu mengingatkan teruna untuk taat, setia, percaya pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Artinya, teruna menyerahkan seluruh hidup, harapan, cita-cita, kerinduan teruna hanya ke dalam tangan Tuhan. Teruna tetap berjuang menjalani hidup dalam ketekunan belajar, berkarya, berprestasi untuk melakukan semua hal yang baik dan benar. Itulah tugas dan tanggung jawab setiap anak-anak teruna untuk memperoleh mahkota penghargaan dari Tuhan. Sebab hidup di tengah dunia ini adalah sekolah kehidupan. Sebab proses iman yang kita jalani itulah mata pelajaran selama kita hidup. Mari kerjakan tugas kita masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab agar nantinya kita semua memperoleh nilai kelulusan yang murni dari setiap proses iman kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya kita layak menikmati karya keselamatan Kristus, yaitu hidup yang kekal di sorga mulia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama, kembali kita melakukan Kidung Muda-Mudi 63, Bersukacita dalam Tuhan, baitnya yang kedua. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Bapa meteraikan firman-Mu dalam hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga dari dalam kehidupan kami, kasih Tuhan nyata, dan segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam syafaat ini, hamba membawa semua anak-anak teruna-Mu dan kakak-kakak layan bersama keluarga masing-masing, dari sektor pelayanan 1 sampai 13 GPIB Bukit Zaitun Makassar. Tuhan Yesus sungguh tahu semua yang menjadi rencana, harapan, kerinduan, bahkan pergumulan hidup masing-masing kami. Tuhan tolong dan berkati kami untuk bisa mengelola dan mensyukuri setiap berkat-berkat yang kami terima, dan kami pun dimampukan untuk melewati setiap pergumulan hanya di dalam kekuatan tangan Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami membawa gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia bersama Gereja Bukit Zaitun Makassar, semua pendeta, majelis, dan KMJ. Tuhan Yesus berkati dalam tanggung jawab pelayanan dan keluarga masing-masing, agar selalu ada sukacita dan kesehatan yang dari Tuhan menopang setiap pelayanan yang dikerjakan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, dan semua jemaat Tuhan semakin merasakan cinta kasih Tuhan hadir, menguatkan kami semua bisa menjalani hidup di masa sulit ini. Tuhan tolong
pemerintah dan bangsa kami untuk bisa melewati dan mengatasi situasi pandemik ini. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam, Tuhan tolong mereka untuk bisa keluar dan melewati masa sulit saat ini. Kami percaya mata Tuhan dan telinga Tuhan mendengar setiap doa anak-anak-Mu yang meminta pertolongan-Mu. Dengan tangan Tuhan yang kuat, Tuhan hadir memberi jawaban atas setiap doa. Inilah syafaat kami Bapa, di dalam nama Yesus kami bawa doa dan syukur kami, seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah persekutuan teruna pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kita ikuti bersama tadi menjadi pedoman, menjadi penuntun dan kekuatan bagi adik-adik teruna di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari lepas hari. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.